dari Communication Department. Merupakan sebuah kehormatan saya bisa sharing dengan Bapak Ibu. Hari ini kita akan diskusi santai aja ya, seperti lagi puasa juga. Selamat berpuasa buat yang Bapak Ibu yang sedang berpuasa. Hari ini kita akan membahas tentang memantau dan mengevaluasi merek serta kisah sukses dengan perencanaan integrated marketing communication. Sebelum ngobrol jauh, ini sedikit komunikasi yang bisa kita jalin lewat email binus maupun handphone, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan feel free ya Bapak Ibu ya. Kita hari ini akan diskusi tentang apa sih itu merek. Terus kemudian kita akan membahas juga manfaat merek itu apa, dan kemudian bagaimana kita membangun merek yang sukses. Sebelum kita ngobrol jauh, kita tahu dulu IMC itu sebetulnya apa sih? IMC itu akronim dari Integrated Marketing Communication, atau sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang sifatnya hendak menambah nilai tambah dari sebuah rencana komprehensif di studi pemasaran, di mana sifatnya mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin ilmu komunikasi. Jadi kalau kita tahu yang paling mudah adalah seperti iklan, sales promotion, direct marketing, bahkan social media marketing itu masuk di dalam IMC. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Merek kita definisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan dari atau kombinasi dari semuanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi produk dan jasa tersebut serta menjadikan perbedaan. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak tua berkacamata pakai dasi dengan gradasi merah putih, jadi kita langsung kenal kalau itu adalah mereknya KFC, Kentucky Fried Chicken. Sementara kalau huruf M itu kita langsung kenal bahwa itu merek daripada McDonald's. Jadi tujuan daripada merek itu sendiri adalah memberikan identifikasi bagaimana membedakan dengan produk dan jasa pesaing, seperti itu. Apa sih sebetulnya manfaat merek itu? Manfaat merek itu diantaranya yang siang ini saya mau coba sharing sama Bapak Ibu adalah ada 4. Pertama, membangun merek online itu menciptakan kesadaran konsumen. Kesadaran konsumen dalam artian kita memperkenalkan diri kita kepada audiens kita. Sama seperti tadi di awal saya memperkenalkan diri sebagai nama saya Oriza Devi, saya dosen di Communication Department, demikian juga brand. Jadi bagaimana representasi sebuah brand itu bisa lekat di benak konsumen. Itu yang kita coba bangun. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memperkenalkan diri, kita bisa merepresentasikan diri seperti apa, kita mengharapkan adanya loyalitas. Loyalitas di mana ketika mereka membutuhkan produk yang kita buat, mereka akan ingat kita. Let's say kita bilang kita butuh pasta gigi, kita akan bilang asosiasinya kita butuh Pepsodent. Artinya merek itu sudah mampu membangun loyalitas di antara konsumennya. Yang ketiga, berkaitan dengan loyalitas itu adalah citra dan kredibilitas. Sudah pasti kalau kita terkenal sebagai orang individu yang baik, gitu ya, yang mudah memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Pada saat itu kita membangun citra kita. Kita membuat sebuah kesan yang baik kepada publik kita, sehingga kita memiliki kredibilitas kepercayaan dari individu-individu yang kita tempatkan sebagai konsumen. Ketika kita memiliki sebuah merek atau sebuah brand. Yang terakhir adalah mendapatkan kepercayaan. Jadi keempat itu adalah betul-betul manfaat merek yang kita coba bangun
berkaitan dengan produk yang kita tawarkan kepada customer kita. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Tidak ya? Oke. Selanjutnya kita akan gimana sih kita membangun identitas merek yang sukses. Pertama kita cari identitas merek Anda. Untuk membangun merek yang berhasil, maka hal pertama yang harus ada mengetahuinya adalah di dalam dan di luar. Dapat dimulai dengan menjelaskan inti dan kualitas dari merek Anda. Karena pada saat kita membangun merek kita pada produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, sudah pasti kita tidak seorang diri. Sehingga di situ perlu kita merepresentasikan seperti apa, kita menggambarkan seperti apa diri kita, produk kita, jasa kita kepada konsumen. Let's say kita ambil contoh Gojek. Gojek itu diawali dengan keinginan dari seorang Nadiem Makarim. Pada saat itu dia seorang kreatif director untuk satu marketplace. Dari pengalamannya dia sendiri, dia kesulitan mencari kendaraan umum atau transportasi yang bisa menembus kemacetan Jakarta. Maka terpikirlah, kenapa kita tidak bikin ojek yang bisa dipesan melalui online service, ya, Gojek. Akhirnya lahirlah Gojek itu. Di mana identitas merek Gojek itu sendiri adalah sebagai pioneer daripada online transportation di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah menentukan tampilan merek. Hal ini merupakan aspek teknis dalam branding bisnis kita, karena tampilan yang menarik itu memberikan sebuah identitas brand dalam konteks ekspresi visualnya, sehingga setiap brand itu pasti memiliki gaya dan identitas yang berbeda. Gojek dengan Grab sama-sama transportasi online, tapi mereka memiliki gaya komunikasi yang berbeda dengan logo yang mereka coba tampilkan, mereka coba buat, sehingga kembali lagi pada konteks itu yang kita tadi sudah saya sudah sampaikan, bahwa ketika kita membangun merek itu, kita actually dari awal kita sudah ingin mencoba menciptakan kesadaran konsumen terhadap diri kita. Di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa brand itu sendiri ultimate harus dibangun, utamanya harus dibangun dari kepercayaan. Di mana kepercayaan itu bisa lahir dari nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh si merek yang kita miliki tersebut. Yang kedua adalah menentukan tampilan merek. Ini merupakan aspek teknis dalam branding bisnis kita. Setiap brand memiliki gaya dan identitas yang berbeda, sehingga bisa memberikan nuansa atau memberikan touch yang berbeda di hati para konsumennya. Kalau kita lihat logonya LV gitu ya, LV, Louis Vuitton, kita sudah langsung tahu bahwa ini adalah branded yang memiliki elegan atau strata yang baik gitu, yang glamour, berbeda dengan merek-merek yang lain dengan sejenis di bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat logo yang menarik. Logo adalah hal utama yang harus diperhatikan di dalam branding. Jadi bagaimana kita menciptakan logo tersebut memiliki nilai-nilai, merepresentasikan siapa diri kita, baik itu sifatnya berupa visual gambar maupun huruf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Intinya adalah ketika sebuah merek yang sukses memiliki cerita yang menarik di baliknya, merek tersebut harus hadir dengan tantangannya dan memiliki visi atau dorongan untuk berbagi. Jadi kita bisa lihat bahwa merek-merek besar seperti McDonald's, KFC, Burger King, Gojek, itu memiliki historis di belakangnya yang
mereka coba tuangkan dalam misi dan visi mereka, yang kemudian nilai-nilai tersebut diharapkan bisa berkenan di hati customer-nya dan mereka memiliki loyalitas kepada merek-merek tersebut. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Halo? Ini sepertinya terputus ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, nggak ada apa-apa nih Pak. Ya, sebentar ya. Kita masih menghubungi ibunya kembali. Ibu Amia. Halo Bu Amia. Ini kayaknya di-mute Pak, Bu Amianya. Iya, sebentar ya. Ibu Oriza. Sudah nyambung kembali ya Bu Oriza. Bu Ori. Halo Bu Oriza.
Terputus kembali, Bapak Ibu sebentar ya. Kayaknya mereka nih semua di-mute, Pak. Dosen-dosennya, Pak. Dibuka kali biar mereka dengar kali ya. Ya, nggak apa-apa itu, Bu. Mereka bisa kok unmute. Oke. Halo. Mohon maaf tadi terputus Pak Hasan, Bu Yani. Ya, Bu Devi, silakan ya. Iya, mohon maaf tadi Pak Hasan, koneksi WiFi di rumah kurang baik. Ya. Tadi pada saat saya presentasi, apakah bisa diikuti Bapak? Halo? Halo? Ya, bisa, Bu. Semuanya bisa tadi. Bisa ya? Kalau begitu, kita buka sesi tanya jawab saja mungkin Pak Hasan, biar Ya, kita boleh, Bu. lebih Silakan. fokus. Nggak apa-apa. Iya, saya nggak bisa lihat partisipan. Oke, baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang kita diskusikan barusan. Jadi intinya adalah ketika kita membangun sebuah merek dan kita ingin merek tersebut sukses, artinya kita harus mampu bagaimana membangun cerita dari merek tersebut sehingga bisa menghadirkan sebuah nilai-nilai di hati customer. Dapat disimpulkan bahwa manfaat daripada merek tadi adalah bagaimana menciptakan kesadaran konsumen sehingga mendorong loyalitas dan bisa mengeksplorasi merek tersebut dalam konteks kredibilitas dan citranya sehingga mendapatkan kepercayaan dari customer. Kalau kemudian dalam konteks seperti saat ini gitu ya, di mana kita kayak tadi saya meminjam bahasanya Pak Laskarpo gitu, kita terpaksa harus di rumah saja dan itu amat sangat berpengaruh terhadap bisnis-bisnis yang ada gitu ya. Kita mencoba mencermati bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedemikian rupa. Jadi dalam artian komprehensif kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi informasi itu yang menjadikan kita mampu terus menghidupkan merek yang kita miliki. Kenapa sih kita harus bisa menghidupkan merek kita secara online? Karena itu tadi bahwa
kita membangun trust. Kita harus membangun trust sehingga apapun keadaannya konsumen akan tetap ingat sama brand kita. Mereka tetap akan cari kita. Kemudian ketika kita masih tetap agresif, kita tetap bisa beradaptasi dengan kondisi yang serba digital, loyalitasnya tetap terjaga. Di mana loyalitas itu kita tetap pertahankan dengan semakin memperbaiki diri, meningkatkan kredibilitas dan citra kita sebagai pemilik merek. Demikian Pak Hasan, Bu Yani, diskusi yang saya coba sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan, sehingga diskusinya kita lebih komunikatif. Kalau ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau demikian bisa saya akhiri, Pak Hasan, Bu Yani, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, boleh Bu Devi. Nanti materinya kirim ke email saya, Bu, ya, untuk saya bagikan ke peserta ya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Hasan, Bu Yani. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Bu Devi. Thank you. Bu Devi. Baik, Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Saya akan mengumpulkan materinya dulu.